Selanjutnya kita perlu bicara sekilas tentang epistemologi atau teori tentang pengetahuan, theory of knowledge, atau kalau filsuf Kristen yang bernama Francis Schaeffer menyebutnya teori of how do we know we know. Teori tentang bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Ya, epistemologi itu memang membincang, menggumuli ya tentang realitas itu dari aspek uh, knowledgeable-nya, ya. Apakah realitas atau kenyataan itu dapat diketahui atau dikenali oleh manusia? Jika iya, gimana caranya? Itu adakah sumber pengetahuan? Lalu apakah cara-cara tersebut kredibel, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan apakah pengetahuan kita itu benar, apa jaminannya, ya. Lalu apakah pengetahuan kita itu terbatas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Nah, sepanjang sejarah itu umat manusia atau para filsuf khususnya juga bergumul tentang hal ini. Dan biasanya kita bisa mensketsakan beberapa aliran epistemologi. Aliran epistemologi yang namanya intuisionisme, ya, intuisionisme dari kata intuisi, naluri, itu berpandangan bahwa pengetahuan itu kita dapat secara naluriah. Kita sering sebutnya feeling. Ya. Seperti itu, naluri kita menghantar kita pada sesuatu. Kita tahu sesuatu karena naluri kita. Kayaknya nih jalan ini akan menuju ke rumah si A. Kayaknya itu feeling, naluri. Benar juga. Kalau bicara kaitannya dengan Tuhan, ya, ada semacam naluri, katanya begitu, dalam diri manusia yang mengantar manusia kepada Tuhan. Secara naluriah, aku tahu Tuhan itu ada. Dan naluriku itu mengantarkanku kepada Tuhan, mengenal dan memuja Tuhan. Ini intuisionisme. Ada juga yang namanya rasionalisme, bahwa kita bisa tahu realitas itu dengan menggunakan rasio atau akal budi kita, pikiran kita. Nah, cuma memang realitas yang dimaksud ini relatif sempit, ya. Ini realitas yang pertama-tama, ya, aku sebagai realitas itu bisa dipastikan. Kita bisa tahu bahwa aku ini memang betul-betul ada. Jadi aku ini misalnya mengembangkan keraguan, meragukan segala sesuatu, meragukan Tuhan, meragukan bahkan adanya alam, meragukan segala sesuatu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu bahwa aku ragu-ragu. Nanti aku tahu bahwa aku ada. Karena setelah aku meragukan segala sesuatu, ada satu hal yang tidak bisa kuragukan, yaitu aku yang ragu-ragu ini. Nah, berikutnya adalah dalam rasionalisme itu yang bisa kita tahu itu hal-hal yang bersifat kuantitatif. Gitu. Misalnya apa? Bangun geometris, operasi hitung matematis. Baik di alam sadar kita maupun di alam mimpi misalnya, ya, yang namanya operasi hitung, ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Dan hasil dari operasi hitung itu baik dalam dunia mimpi maupun alam sadar kita, saat kita sadar, ya sama. 3 kali 4 dalam alam mimpi sama 12-nya dengan saat kita sadar. Demikian juga lingkaran itu bundar. Tidak ada lingkaran yang segi 4 atau segitiga. Baik dalam dunia saat kita sadar maupun dalam alam mimpi, itu sama. Nah, ini bentuk-bentuk kuantitatif. Yang kualitatif menurut rasionalisme kita nggak tahu. Itu urusannya indera, panca indera, dan kita bisa terkecoh. Nah, kemudian menurut empirisisme, aliran yang lain, ya, kita punya pengetahuan itu, kita dapat pengetahuan dari dunia luar karena kita punya panca indera. Berdasarkan panca indera itulah kita beroleh pengetahuan.
tentang bunga yang berwarna merah, tentang langit yang berwarna biru, tentang segala hal, panca indera kita menjadi penghubung antara diri kita dengan dunia luar. Sehingga sebetulnya pengetahuan kita itu didasarkan pada panca indera. Manusia itu ibarat tabula rasa, lahir sebagai kertas kosong yang baru bisa ada tulisannya. Nah, ibaratnya begitu kalau panca indera memberikan informasi kepada pikiran kita. Nah, perdebatan empirisisme ini dan rasionalisme ini seru. Sampai nanti muncul Immanuel Kant yang mencanangkan bahwa dua-duanya penting. Baik rasio maupun panca indera penting dalam rangka kita mengetahui apa yang dinamakan sebagai fenomena atau penampakan dari realitas. Nah, menurut Kant itu realitas itu punya dua aspek, yaitu aspek penampakan disebut fenomena, aspek yang nampak kepada kita sebagai manusia, tapi juga ada aspek yang tidak terlihat hakikatnya, yaitu disebutnya nomena. Nah, panca indera itu memperoleh data dari fenomena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita rasa, yang kita cium. Nanti diproses oleh pikiran kita. Pikiran kita sendiri sudah punya kategori-kategori analitik, sebab akibat, kronologi, sehingga informasi yang diperoleh dari fenomena melalui panca indera kita proses menjadi pengetahuan melalui akal budi atau rasio kita. Nah, itu yang namanya empirisisme dan rasionalisme yang diperdamaikan oleh Immanuel Kant. Nah, kita tanya, pengetahuan kita terbatas atau tidak? Ya, terbatas. Pertama, kita bisa tahu banyak hal, tapi kita tidak bisa tahu segala hal. Ini dia, tentang realitas yang kompleks ini. Kita tahu banyak hal tentang realitas, tapi kita nggak tahu segala hal tentang realitas. Yang kedua, kita bisa tahu secara mendalam tentang realitas, tapi kita tidak bisa tahu sedalam-dalamnya tentang realitas. Yang ketiga, untuk tahu kita butuh proses. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ada proses yang harus dijalani. Lalu yang keempat, pengetahuan kita berkemungkinan salah, sekurang-kurangnya tidak akurat. Kita bisa tahu tentang sesuatu, tapi kemudian ada yang membuktikan bahwa pengetahuan kita itu keliru, salah, atau sekurang-kurangnya tidak akurat. Nah, ini justru merangsang perkembangan ilmiah, kemajuan ilmiah. Dan yang terakhir, pengetahuan kita terbatas dalam hal perspektif. Kita mengetahui sesuatu selalu berdasarkan perspektif atau sudut pandang kita. Perspektif itu di satu sisi memungkinkan kita bisa tahu sesuatu, kenal sesuatu, ngerti sesuatu, tapi di sisi lain membatasi pengetahuan, pemahaman kita sendiri. Ini menarik. Kita butuh perspektif ibarat tempat kita duduk atau tempat berpijak. Untuk melihat sesuatu, atau kita melihat Pak Guru, Bu Guru di depan kelas. Berdasarkan tempat duduk, posisi duduk yang berbeda-beda, orang akan melihat, siswa akan melihat sisi-sisi yang berbeda dari sosok Pak Guru itu secara jasmaninya. Nah, ini keterbatasan pengetahuan. Nah, inilah perbincangan kita tentang epistemologi.